Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Megawati ingin menjawab pertanyaan yang ada pada SOP tugas belajar di luar kelas hari kelima. Untuk soal yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning itu merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena untuk menemukan minat belajar pada anak itu harus dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan agar minat tersebut tumbuh secara intrinsik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba sendiri itu merupakan wajib karena di Bimba itu menggunakan tiga metode utama. Yang pertama itu fun learning, small step system, dan individual system, di mana Bimba mengusung metode fun learning sebagai proses pembelajaran untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Kemudian siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning itu anak, karena yang akan ditumbuhkan minatnya itu adalah anaknya tersebut. Kemudian siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning itu adalah motivatornya, karena motivator merupakan fondasi utama dalam membangun minat baca dan minat belajar pada anak. Jadi motivator harus menciptakan fun learning di dalam kelas agar anaknya dibimbingnya itu tertarik untuk dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh motivator tersebut. Kemudian bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning adalah membuat si anak itu tertarik dalam proses belajarnya. Seperti kita bisa bertanya tentang kesukaannya anak, terus kita juga bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kemauannya anak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi anak tersebut belajar atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara kita mengevaluasi anak apakah dia sudah fun learning atau tidak bisa dilihat dari afeksi anak atau sikap anak. Jika anak sudah senang, maka fun learning tersebut sudah tercapai. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan, maka minat belajar pada anak itu akan tumbuh sehingga anak akan sering mengulang, dan jika anak sering mengulang, maka anak akan menjadi mampu dan terampil. Jika anak sudah mampu dan terampil, maka minat-minatnya yang ada di dalam tubuhnya akan tumbuh secara intrinsik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan anak senantiasa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang berdampak sukses. Kemudian, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan adalah minat belajar pada anak tersebut tidak akan tumbuh, sehingga anak akan cenderung menjadi malas belajar dan bosan, serta belajar bagi anak serta dampak belajar bagi anak akan menganggap belajar itu adalah beban. Kemudian pertanyaan yang B, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses pembelajaran secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Agar tujuan dari small step system tersebut tercapai, yaitu dapat mendapatkan proses pembelajaran yang 100% menyenangkan, karena tidak akan terjadi proses belajar yang 100% menyenangkan jika metodenya tidak small step system. Kemudian, apa tujuan small step system? Tujuan small step system adalah untuk mencapai proses belajar yang 100% menyenangkan. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Cara motivator mewujudkan proses belajar yang small step system adalah dengan cara kita memberikan materi atau pembelajaran sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak tersebut. Kita tidak boleh memaksakan kepada anak tersebut apa yang ingin kita ajarkan, tetapi anak tersebut yang memilih
dan menyesuaikannya dengan kemampuan anak tersebut. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar semua step system? Dampak yang akan terjadi adalah akan terciptanya proses belajar yang 100% menyenangkan atau fun learning. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak semua step system? Dampak yang akan terjadi jika belajar tidak semua step system, tidak akan terciptanya proses belajar yang 100% menyenangkan, dan anak akan menjadi kita sebagai motivator akan berdampak memaksakan dalam proses belajar terhadap anak. Kemudian sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.